Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ibu di pembelajaran kita listrik statis. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang gaya Coulomb. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Bagaimana arahnya? Kita akan mengikutinya. Nah, tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah kalian mampu memahami dan menyelesaikan persoalan tentang gaya Lorentz. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan arah gaya Lorentz, kemudian arah medan magnetik dan arah arusnya. Nanti kita akan belajar mempraktekkan bagaimana cara mengetahui arah gaya Lorentz. Kemudian kita akan mendefinisikan tentang apa itu medan magnet, kemudian induksi magnet, kemudian gaya Lorentz itu sendiri, dan flux magnetik. Medan magnet adalah daerah yang ada di sekitar medan magnet, di mana objek-objek magnetik lain dapat terpengaruh oleh gaya magnetismenya. Makin kuat daya magnetismenya yang dimiliki oleh suatu benda, maka makin luas pula cakupan medan magnetnya. Ini pengertian medan magnet. Pengertian induksi magnet adalah medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik yang mengalir pada konduktor. Masih ingat ya konduktor? Sedangkan gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik pada medan magnet. Dan flux magnetik adalah besarnya atau banyaknya medan magnet yang menembus suatu bidang permukaan. Nah, itu tadi pengertian medan magnet, induksi magnet, gaya Lorentz, dan flux magnetik. Sekarang apa sih gaya Lorentz itu? Gaya dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh suatu listrik yang berada dalam medan magnet. Jadi yang ke atas gaya Lorentz, yang ke samping arah medan, dan yang di sini adalah arah arus. Sudutnya ini theta. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah induksi medan magnet atau B. Jadi FL ini selalu tegak lurus dengan B. Dan FL juga tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau arah I. FL tegak lurus dengan B. FL tegak lurus dengan I. Dan I tegak lurus dengan beta. Gaya Lorentz pada kawat berarus dapat ditentukan arahnya dengan menerapkan kaidah. Bisa kaidah tangan kanan maupun kaidah tangan kiri. Kaidah tangan kanan. Coba, jari kalian seperti ini. Arah F-nya jari tengah. Arah B-nya medan magnet atau di jari telunjuk. Arah arusnya yang ke atas adalah ibu jari atau disingkat biasa FBI. Tengah, telunjuk, dan ibu jari. Ini pada tangan kanan. Kalau misalnya tangan kanannya nggak bisa, berarti kita pakai kaidah tangan kiri. Nah, untuk tangan kiri berarti coba ke tangan kalian seperti ini. Arah yang ke atas adalah gaya Lorentz. Ini tegak lurus, arah medan magnet telunjuknya. Sedangkan jari tengah adalah arah arus. Nah, ini untuk menggunakan tangan kiri. Jadi, kalau bedanya, kalau tangan kanan dan kiri adalah letak FL dan arusnya. Ibu kenapa jadi membuat alat itu? Kita akan memperagakan alatnya setelah nanti. Ibu jelaskan dulu kenapa ibu harus memakai alat peraga yang terdiri dari 3 buah kayu yang dengan arah yang berbeda dengan fungsi untuk menunjukkan arah arus listrik, arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz. Selain pakai kayu, kalian juga bisa pakai pulpen atau pakai bilah lidi atau bisa juga pakai kayu, pakai lidi dan lain sebagainya. Apa sih keuntungannya ibu memakai ini? Nah, pada pemakaian sista, ibu beri nama dengan sista. Sistem 3 arah, karena kita menggunakan 3 arahnya.
Nah, itu dapat digunakan dengan praktis, mudah, cepat untuk memahami arah gaya Loren. Kemudian, sista ini atau sistem 3 arah pada gaya Loren yang akan kita gunakan juga digunakan untuk mengamati dan menentukan arah gaya Loren. Selain gaya Loren, arah arus, kemudian arah medan, ataupun arah mata angin. Kemudian penggunaan sistem 3 arah itu juga mempunyai keuntungan dibanding dengan aturan tangan kanan, karena sistem 3 arah kita dapat diputar ke arah manapun, jadi 360 derajat. Baiklah, Ibu akan mempraktekkan tentang gaya Loren. Apa itu tadi gaya Loren? Gaya Loren adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet pada arus listrik. Nah, dengan aturan tangan kanan dan boleh juga dengan tangan kiri. Untuk aturan tangan kanan, maka jari tengah itu untuk arah gaya Loren. Kemudian telunjuk untuk medan magnet dan ibu jari untuk arus. Jadi seperti ini. Nah, cara pemakaiannya tidak bisa dipakai ketiganya sekaligus, maka harus satu persatu. Misalnya arusnya ke atas, kemudian telunjuknya ini menunjukkan arah medannya misalnya ke arah depan, maka gaya Lorennya bisa ke arah kiri. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita harus hafal arah mata angin. Misalnya, sebelah kanan itu adalah timur, sebelah kiri misalnya barat. Kemudian di depan kita itu adalah utara, sedangkan di belakang kita adalah selatan. Jadi harus hafal dulu mata angin, karena mata angin yang ada di peta berbeda dengan mata angin yang akan kita gunakan. Kalau di peta arah utaranya berada di atas, sedangkan untuk gaya Loren kita pakai yang ke atas adalah arah ke atas, berbeda lagi. Jadi ingat, kanan kita ini adalah timur, jujur. Benar ya. Yang sebelah kiri adalah barat. Ada timur, ada barat. Kemudian di depan kita utara dan di belakang kita selatan. Oke. Kalian boleh menggunakan untuk aturan tangan kanan ini dulu ya. Kalau aturan tangan kanan kita menggunakan sistem 3 jari ini, cuma ini terbatas. Kita tidak bisa memakai 360 derajat. Nah, karena tidak bisa diputar-putar seperti ini 360 derajat kecuali badan kita ikut berputar. Nah, untuk memudahkan maka kita bisa memakai pulpen atau pensil atau kayu dan lain sebagainya. Kita susun seperti sistem gaya Loren seperti ini. Jadi ini kita tali. Nah, dengan syarat gaya tegak lurus dengan medan tegak lurus dengan arus. Jadi semuanya harus tegak lurus. Bisa juga memakai kayu. Ini kayunya. Kayu ini terdiri dari 3. Ada yang untuk arus, ada yang untuk medan, dan ada yang untuk gaya. Terbalik ya, gaya. Jadi boleh seperti ini. Nah, sama. Ini arah jari tengah arah gaya. Ibu jari jari telunjuk arah medan dan ibu jari arah arus. Kelebihannya, kalau kita pakai alat pembantu ini bisa diputar kemanapun kita mau, 360 derajat. Mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini, bebas. Jadi ini keunggulannya. Kenapa kita memakai alat bantuan sebagai inovasi kita. Nah, alat bantuan ini bisa diberi nama dengan sista atau sistem 3 arah. Karena dia punya arah 3, ada F, B, I. Jadi disingkat FBI. FBI. Seperti ini ya, kita coba. Misalnya, nah, alat ini tidak bisa juga dipakai secara bersamaan. Maksudnya ketiganya langsung tunjuk, maka harus menunjuk satu-satu. Misalnya, arah arusnya ke kanan atau arah arusnya di timur.
ke timur. Nah, seperti ini arah arusnya ke timur. Kemudian arah medannya itu misalnya ke utara. Seperti ini. Arah arusnya ke timur. Ingati FBI. Arusnya ke sana. Kemudian arah medannya ke utara. Kemana arah gaya lorennya? Yang tengah ini kemana? Ke atas bujur. Tinggal seperti ini. Putar. Nah, jadi arahnya ke atas. Sekarang lagi. Misalnya, arah arusnya ke selatan. Selatan di mana? Di belakang kita. Ke selatan. Jadi menghadap seperti ini. Nah, arah arusnya ke selatan. Arah medannya misalnya ke atas. Kemana arah gaya lorennya? Yang jari tengah ibu? Berarti ke barat. Tinggal ini geser. Nah, posisinya B tegak lurus I. B tegak lurus F. F-nya tegak lurus dengan I. F-nya tegak lurus dengan I. Nah, jadinya tadi kalau arusnya ke selatan, misalnya medannya ke atas, seperti ini ya. Seperti ini posisinya, maka arah gaya lorennya ke barat. Nah, sekarang lagi. Misalnya arah arusnya ke barat. Hati-hati, I-nya ke barat. Kemudian misalnya arah medannya ke utara. Utara berarti di depan kita ya. Berarti arah medannya ke utara. Coba medannya ke utara. Ini ada I. Ini ada B. I-nya ke barat. Medannya ke utara di depan kita. Maka kemana arah gaya lorennya? Berarti ke atas. Ya, bisa dipahami penggunaan sista ini, sistem 3 arah. Satu lagi pertanyaannya. Misalnya, arah arusnya ke bawah. Taruh aja nih arah arusnya ke bawah. Kemudian misalnya arah medannya ke timur. Ini arah medan ke timur. Maka kemana arah gaya lorennya? Jadi kalau pakai tangan ke bawah. Arah arusnya, medannya ke timur. Nah, berarti arah gaya lorennya ke selatan. Arusnya ke bawah, medannya ke timur. Berarti arah gaya lorennya ke selatan karena di belakang kita. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke. Nanti silahkan dicoba di rumah. Boleh dengan menggunakan pensil atau pulpen. 3 terdiri dari 3. Bisa diberi nama, nanti satunya arus, satunya medan, dan satunya gaya. Disusunnya ingat seperti ini. Nah, disusunnya seperti ini. Jadi, nah seperti ini disusunnya. Semuanya tegak lurus. Atau boleh menggunakan kayu seperti ini. Nah, nanti silahkan diberi paku, boleh. Atau mau pakai mur seperti ini. Ini sama, ada arah gaya, kemudian ada arah medan dan arus. Nah, jadi misalnya ini gaya loren, ini bisa diputar-putar. Nah, seperti ini. Nah, kalau pakai kayu posisinya jadi seperti ini. Nah, jadi bebas ya, silahkan nanti dipergunakan. Nah, untuk pertemuan yang kali ini kita hanya mengidentifikasi kemana arah gaya magnetiknya atau gaya lorennya, kemana arah medan magnetiknya, dan kemana arahnya arus kemana. Jadi untuk pertemuan kali ini kita harus memahami sekali lagi kemana arah F, B, dan I, atau singkat dengan F, B, I. F, B, I, atau FBI. Nih, jari tengah tegak lurus dengan telunjuk. Jari tengah dengan telunjuk tegak lurus. Kemudian, nih, ibu jari dengan jari tengah atau jari telunjuk, ibu jari dengan jari telunjuk tegak lurus.
Nah, kemudian jari tengah dengan ibu jari yang ada di sini pun tegak lurus. Nah, semuanya tegak lurus atau besarnya 90 derajat. Ya. Kira-kira pertemuan ibu cukupkan sampai di sini. Nanti bisa dicoba di rumah, dipraktekkan di rumah, dan silahkan identifikasi arah gayanya. Nanti akan ada soal dan kalian boleh mengisinya. Sekian dari ibu, mudahan bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.